selamat datang di kelas online Miss Hana. Pada video ini, Miss Hana akan menjelaskan materi tentang metamorfosis kupu-kupu sempurna. Yuk, kita simak tayangan berikut ini. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada adik-adik. Pernahkah adik-adik melihat kupu-kupu yang cantik berterbangan di taman? Wah, tahukah kalian, sebelum mereka menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik, mereka mengalami perubahan yang luar biasa loh. Nah, pada video ini kita akan mempelajari tentang metamorfosis kupu-kupu. Yuk, kita cari tahu bagaimana perubahan itu terjadi. Perhatikan gambar di samping. Mari kita amati bersama daur hidup kupu-kupu, mulai dari telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa yang sangat indah dan cantik. Sebelum kita masuk ke tahap metamorfosis kupu-kupu sempurna, saya ingin bertanya kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik tahu apa itu metamorfosis sempurna? Ya, benar sekali. Jadi, adik-adik, metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang dalam perkembangannya mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan juga perilaku. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna di mana kupu-kupu bertransformasi mulai dari telur, ulat, pupa atau kepompong hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi adik-adik, kupu-kupu memiliki pengertiannya sendiri, di mana kupu-kupu adalah contoh serangga yang mengalami metamorfosis secara sempurna. Ini artinya untuk mencapai kupu-kupu, maka hewan asalnya akan mengalami 4 perubahan bentuk. Yuk, mari kita simak tayangan berikut ini. Tahap pertama, telur kupu-kupu. Telur kupu-kupu sangatlah kecil. Ada beberapa yang berbentuk bulat dan ada yang berbentuk oval. Bentuk telur tergantung spesies kupu-kupunya. Telur-telur tersebut biasanya diletakkan di daun-daun tanaman, jadi agak sulit menemukannya. Akan tetapi, tidak semua kupu-kupu bertelur di atas daunnya. Ada juga yang bertelur di bawah daunnya, di bunga, bahkan di batang daun. Spesies kupu-kupu yang berbeda juga bertelur pada musim yang berbeda, baik itu pada musim semi, musim panas, ataupun musim gugur. Namun semuanya bertelur dengan jumlah yang sangat banyak agar seandainya ada yang tidak bertahan, asyik, ada yang bertahan tergantung spesiesnya. Nah, adik-adik, setelah kalian menonton tayangan tadi, saya ingin bertanya kepada adik-adik. Di mana sih biasanya kupu-kupu meletakkan telurnya? Ya, benar sekali. Jadi, kupu-kupu meletakkan telurnya di daun, bunga, dan batang tanaman. Tahap kedua, ulat atau larva. Setelah telur menetas, seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat ini juga akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk berubah menjadi sebuah kepompong. Nah, adik-adik, setelah kalian menonton tayangan kedua, saya ingin bertanya lagi kepada adik-adik. Berapa kali ulat mengalami pergantian kulit? Ya, benar sekali. Jadi, ulat mengalami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Tahap ketiga
adalah kepompong. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung dari spesiesnya. Nah, adik-adik, setelah kalian menonton tayangan video ketiga, saya ingin bertanya kepada adik-adik, berapa lama sih biasanya kepompong bertahan sebelum menjadi seekor kupu-kupu? Ya, betul sekali. Jadi, kepompong akan bertahan selama 7-20 hari. Tahap keempat atau tahap terakhir adalah kupu-kupu dewasa atau imago. Imago adalah proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada awalnya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut, dan basah karena ada cairan. Cairan ini sebenarnya berguna untuk membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Cairan ini disebut dengan hemolipih. Setelah keluar dari cangkang, kepompong kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya mengering dan sayapnya bisa berfungsi dengan normal. Kupu-kupu akan memenuhi kebutuhan makannya dengan mencari bunga untuk menyerap nektar atau sari bunga pada siang hari. Hore! Nah, adik-adik, kita sudah belajar bersama tentang metamorfosis kupu-kupu. Sekarang kita tahu bahwa kupu-kupu mengalami perubahan dari telur, ulat, kepompong, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Keren ya? Oke adik-adik, jangan lupa kalian bisa menggambar sendiri tahapan metamorfosis ini di rumah ya. Dan terima kasih ya, karena adik-adik semua hari ini bisa belajar bersama saya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap ceria, dan terus belajar ya. Baik, sebelum saya menutup video ini, saya ingin pantun dulu. Anton Maraton, jangan lupa menonton. Bye-bye.